Ada beberapa quote yang mungkin teman-teman bisa merenungi ya. Kenapa kita harus mengalah? Ada peribahasa menarik, diam bukan berarti lemah, mengalah bukan berarti kalah, berserah bukan berarti menyerah. Semua ada waktunya. Ya tidak sepenuh hidup kita mengalah, nanti ada waktunya. Kalau waktunya ngalah, ya mari kita ngalah saja demi nilai yang lebih besar tadi. Ada kalanya orang mengalah itu juga terpaksa. Itu ada quote kedua itu. Tiap hati punya batasnya. Kalau sudah di ujung jenuh, ia akan mundur tanpa disuruh dan mengalah tanpa diperintah. Nah, ini kalian mungkin bisa mengkontekskan dalam hidupnya ya. Kadang-kadang kamu berhadapan dengan situasi yang ya mau ndak mau saya harus ngalah. Kalau diterus-teruskan gini saya capek. Nah, itu situasi batas yang ya sudah. Memang ndak bisa diperbaiki lagi, ndak bisa dihalin. Saya ngalah sudah. Itu situasi itu kita harus ngalah. Ada juga ngalah itu tuntutan situasi. Kadang mengalah dan minta maaf lebih baik daripada menjelaskan segalanya pada orang yang tak mau mengerti. Karena ada orang yang dikasih penjelasan juga masih ngeyel, dijelaskan ini loh ya, saya sudah minta maaf saya ngalah. Selesai sudah kan, daripada habis waktu, habis energi banyak. Kan banyak itu kan, kadang kamu gegeran di medsos lama sampai ratusan jawab-jawaban. Ya sama-sama ngeyel, sama-sama tidak mau ngerti. Ya daripada gitu kamu nonton drama Korea saja. Daripada waktumu habis untuk ayel-ayelan. Nah yang terakhir itu menarik. Kalau ini agak ideal ya, kamu silahkan kontekkan dengan hidupmu. Mengalahlah sampai engkau tidak bisa lagi dikalahkan. Merendahlah sampai engkau tidak bisa lagi direndahkan. Jadi mari mengalah sampai di titik situasi orang itu sudah tidak ingin lagi mengalahkan kita. Mau balapan sama dia tidak bisa. Kalau kita dia selalu ngasih kita kok, dia selalu memberi kita kok. Kita tidak bisa lagi dikalahkan. Atau kita tidak bisa lagi direndahkan. Mungkin kita itu orangnya memang rendah hati. Direndahkan pun ya tidak apa-apa, biasa saja. Itu kan enak terus jadi orang mau merendahkan. Apalagi orang ini saya kritik ini diterima saja, saya bilang begitu diiyakan saja, kan capek yang dasar kamu itu orang tidak pinter. Ya siap, nanti saya tak belajar lagi. Ya kan jadi tidak bisa lagi orang merendahkan kita, gitulah. Baik, ini situasi-situasi yang penting untuk kita sadari kapan dan bagaimana kita mengalah. Baik, ada beberapa quotes yang sering kita dengar. Ya. Ini sering sekali kita dengar. Sing waras ngalah. Peribahasa ini cocok dalam situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras, dalam tanda petik. Orang tidak waras itu mikirnya ngawur, ngomongnya ngawur. Kalau kita ndak ngalah, kita katut tidak waras. Ya sudah, monggo lah. Kamu dengan pikiranmu, dengan anggapan kehebatanmu dan lain sebagainya. Ini namanya sing waras ngalah. Bukan berarti Pak nanti yang jadi menang, yang jadi yang ndak waras. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika kamu berhadapan dengan orang yang tidak waras, mending kamu tinggal saja. Kamu ngalah. Kenapa? Orang ini tidak bisa diluruskan. Orang ini tidak bisa diberi petunjuk. Orang ini tidak bisa dituntun lagi. Dia sudah tidak waras.
dalam tanda petik. Makanya ngapain kamu capek-capek meladeni dia? Itu loh. Wong sudah jelas itu salah, kita tunjukkan ini loh sampean salahnya di sini. Kok ngeyel terus? Sampai bilang suka-suka saya dong, kalau saya anggap yang ini benar mau apa? Ya wes kalau gitu sing waras ngalah. Jadi ini peribahasa ini untuk situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras. Orang yang berpikirnya gelap, orang yang ngajak debat tidak jelas jeluntrungannya, itu sing waras ngalah. Tentu saja sing waras punya kewajiban menyembuhkan yang tidak waras. Yo ngalah itu kan dalam rangka yo wis kamu bener baik, ayo kita perbaiki pelan-pelan. Itu persis kayak kalian waktu bicara dengan anak kecil itu. Anak kecil itu kan pikirannya belum lengkap, kadang ngeyelnya luar biasa. Itu kalau kamu ndak ngalah, masuk mau tawuran sama anak kecil, kan ndak pantas. Ya sudah, kan kita iyain saja, meskipun sebenarnya kita ndak setuju. Ya sudah, nanti pelan-pelan ya, kita tuntun, kita tunjukkan yang benar mana. Itulah yang dimaksud sing waras ngalah. Kuatirnya kalau kita ndak ngalah, kita ketularan ndak waras. Karena ngeladeni yang tidak waras terus-terusan. Oke, ini konteksnya peribahasa ini. Ada beberapa lagi peribahasa. Kalau ini positif ya, ada peribahasa wong sabar rejekine jembar. Wong ngalah umure berkah. Ini optimisme terhadap perilaku mengalah. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Ada lagi dhuwur wekasane endek wiwitane. Tidak apa-apa kita diawali dengan merendah, mengalah. Justru disitulah kita jadi tinggi. Rasulullah itu mengalami banyak cobaan seperti saya ceritakan tadi. Beliau direndahkan, beliau tidak dipercaya, beliau dan sahabat-sahabatnya disiksa. Itu endek wiwitane. Tapi dengan kesabaran, dengan sikap termasuk keluhuran budi dan sikap mengalah tadi, pada akhirnya tinggi. Endek wiwitane dhuwur wekasane. Dan ini kan mode ini kan dipakai di film-film, drama-drama. Itu kan lakone itu kan mesti susah dulu. Terus pada akhirnya dia unggul dan menang. Jadi orang baik itu dhuwur wekasane. Akhirnya dia tinggi, akhirnya dia menang. Meskipun endek wiwitane. Tidak apa-apa kalian mengawali dari rendah. Mungkin direndahkan, mungkin disusahkan. Tapi pada akhirnya kalian bisa tinggi. Termasuk tadi harus dengan mengalah dan lain sebagainya. Nah, ini juga mindset orang Jawa. Punya kepercayaan yang sangat kuat terhadap Tuhan. Kita kan selalu perhitungan, Pak, nanti kalau saya ngalah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Jangan-jangan nanti saya malah ditindas. Kita bikin kalkulasi-kalkulasi bayangan kita sendiri. Tapi kalau orang Jawa ndak apa-apa, ndak usah khawatir. Gusti Allah mboten sare. Allah tidak tidur. Dia tahu kok kalau kita itu orang baik. Dia tahu apa yang ada di hati kita. Kita yang terlalu perhitungan seperti tadi jadinya ragu-ragu. Pada akhirnya ndak mantep. Mau ngalah malah ndak mantep. Mau ini mau itu ndak. Ya sudah, kita serba ragu-ragu, ndak jadi melakukan kebaikan. Mari kita mantepkan saja di sini. Gusti Allah mboten sare. Pak, saya dicurangi terus loh Pak. Ndak apa-apa. Gusti Allah mboten sare. Saya Pak dimaki-maki terus Pak, dikritiki terus Pak. Ndak apa-apa. Gusti Allah mboten sare. Itu nyawa. Kalau kalian bisa ini hebat. Tapi hanya orang tertentu yang bisa pakai filosofi ini.
Karena kita kan cenderung fight back. Kalau dikritik dianu ya pengen bales. Baik, ya ini latihan. Siapa tahu bisa nyampe sini kalian. Gusti Allah mboten sari. Kuatirnya apa sih? Kenapa sih kok sing waras ngalah? Kuatirnya kita itu rebut balung tanpa isi. Memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Memperebutkan tulang yang tidak ada isinya. Wong cuma balung saja ngapain sih? Alah wong tema ndak jelas itu aja. Mbok wis terserah dia mau apa, ngapain kamu berpanjang-panjang debat. Hanya rebut balung tanpa isi. Terus kalau perdebatanmu menang kenapa? Kalau kalah kenapa? Nah ini yang dimaksud rebut balung tanpa isi. Ya menang saja Pak, dapat lega, puas saya. Nah cuma itu saja. Oh itu berarti itu namanya rebut balung tanpa isi. Bahkan kadang-kadang rugi, kehilangan persahabatan. Jangan sampai kita habis energi banyak, habis biaya banyak, habis tenaga banyak. Ternyata hanya rebut balung tanpa isi. Memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada maknanya. Setelah debat, terus kamu pulang, mikir masalah konkretmu lagi, mikir tidak punya duit lagi, mikir utang lagi, mikir itu. Yang tadi debat panjang-panjang buat apa terusan? Itu yang disebut rebut balung tanpa isi. Nah, ini menarik. Silahkan teman-teman riset ya. Orang Jawa punya prinsip ngalah, ngalih. Nah yang ketiga ngeri, ngamuk. Jadi ngalah iya, mengedepankan perilaku mengalah. Yes monggo lah kamu dengan keinginanmu, kesenanganmu menyulitkanku, ndak apa-apa. Saya ngalah saja monggo. Sesuai yang kamu inginkan, yang membuatmu bahagia, senang. Kok masih ganggu aku terus? Wong tadi sudah saya biarkan saya ngalah, kamu masih ganggu saja. Ya sudah saya pergi, saya ngalih. Saya sudah ngalih ini, saya sudah pindah, pergi menjauh darimu. Kamu kok masih ngejar-ngejar aku, ganggu aku terus? Berarti memang niatnya nantang. Loh ya sudah, kalau memang nantang, ayo. Nah, maka ada ngalah, ada ngalih, ada ngamuk. Ini boleh kamu pakai menganalisis. Misalnya lu orang Jawa katanya ngalah, katanya tapi kok banyak kasus-kasus keras, banyak peristiwa-peristiwa perang dan lain sebagainya. Ya karena ini. Kok kita dicurangi terus, kok kita diusili terus. Dianggapnya kita bisa sabar, bisa tabah. 350 tahun dijajah kok terus. Ya sudah, ngamuk sudah. Kalau sudah ngamuk hati-hati. Perang Jawa berapa tahun dan berapa biayanya, berapa korbannya. Dulu Pangeran Diponegoro diusili terus. Sudah ngalah, diusili lagi, sudah ngalih, diusili lagi, ya sudah. Kalau sudah melawan, sulit sudah. Ngalah, ngalih, ngamuk. Ini filosofi ya. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi ini Pak terlalu panjang. Pak, mbok sudah ngalah terus ngamuk, itu aja loh Pak. Ya kalau kamu jangan kan ngalah ngamuk, kadang-kadang ngalahnya juga tidak ada. Pokoknya diusili ya bales. Oke, ya paling tidak ada prosesnya. Ya ada ngalah, ngalih, ngamuk. Seperti bumi tadi. Pada saatnya kalau dia sudah murka, ya jangan kaget. Dia bisa gempa, dia bisa mengeluarkan lahar, dia bisa dan sebagainya. Tapi prinsipnya dia sabar dan tangguh.